Oke, nextnya kita belajar untuk menghitung premi ya di aplikasi Proofforce. Masukkan ID-nya kayak biasa ya. Udah setelah masuk nanti untuk menghitung premi itu masuknya dari menu yang di menu burger kiri kita bilangnya, itu dari menu ProLeads. Tekan tombol ProLeads, habis itu di paling bawah itu ada warna merah tambah prospek, klik saya setuju, scroll dulu baru saya setuju, lanjutkan. Habis itu tulis nama nasabahnya, karena kita masih hitung-hitung ini boleh sembarang ya, misalnya Lazuardi gitu ya, contoh aja. Nomor handphone boleh sembarang dulu, tapi nanti pada saat udah fix mau diajukan asuransinya itu harus benar ya, yang sesuai. Lalu status feedbacknya berhasil menjual, yang lainnya jangan diubah-ubah, langsung tambah prospek. Lanjutkan, data berhasil disimpan, oke. Nanti namanya itu akan muncul di menu ProLeads Club di sini. Nah ini lalu klik yang buat proposal. Buat proposal ini berarti kita mau membuat ilustrasi, mau menghitung preminya, dia mau beli apa, berapa, dan dapat premi berapa gitu ya. Nah, di sini oke, biasakan membaca ya. Jadi, polis apakah yang telah dimiliki nasabah dibaca ya. Nah, biasanya aku tulis BPJS sembarang aja. Nah, siapakah calon tertanggung atau peserta utama yang diasuransikan? Jadi, kalau kita pilih misalnya si orangnya mau bikin asuransi untuk diri sendiri, pilih yang atas. Tapi kalau orangnya mau bikin asuransi untuk orang lain, pilih yang bawah. Oh, satu orang ini bisa bikin asuransi untuk misalnya si suami mau bikin polis untuk istri, pilih orang lain. Kalau si suami, jadi pemegang polis itu adalah orang yang memegang polisnya ya, ini yang di atas. Tertanggung utama itu yang diasuransikan. Jadi contoh ini kita bikin yang pertama untuk diri sendiri, kita klik yang atas. Lanjutkan yang atas. Apa tujuan pengajuan asuransi dalam rencana keuangan Anda? Kalau mau bikin PCB 88 pilih yang ini, proteksi terhadap penyakit kritis. Kalau mau bikin Pro Anugrah, Pro Future asuransi jiwa yang ini. Kalau mau bikin asuransi kesehatan pilih yang ini ya. Oke. Kalau mau bikin asuransi pendidikan pilih yang di bawah. Kalau mau bikin asuransi unit link, proteksi jiwa dan investasi sesuai dengan alokasi premi. Contoh kita mau hitung PCB 88 ya. Pendidikan formalnya sekolah umum kah, akademik kah, atau apa gitu boleh ya. Nah, ini dibaca ya, untuk yang pertama kali bikin tolong dibaca. Nah, kalau PCB 88 itu konvensional, baru kita lanjutkan. Habis itu karena ini nasabah baru, jadi tidak kita klik existing customer, kecuali dia udah jadi customer kita, mau beli baru kita klik existing customer ya. Nah, dia merokok atau enggak, terus tanggal lahirnya biasanya dari tahun duluan ya. Misalnya tahun berapa? Contoh tahun 98 gitu ya, misal. Oke. Baru pekerjaannya di sini harus dipilih sesuai yang ada di sini. Misalnya manajer gitu ya. Di sini ada manajer. Terus misalnya direktur, pilih yang di sini. Terus supervisor, biasanya gitu-gitu ya. Habis itu apa lagi? Polisi, tuh ada apa? Tentara. Nah, tuh tentara, dokter. Semua ada di sini ya. Jadi harus pilih yang ada di sini. Karyawan umum. Kalau karyawan biasanya aku bikin manajer ya. Nah, terus status pernikahan, apakah menikah, belum menikah, janda atau duda, jumlah tanggungannya untuk hidup berapa. Penghasilan ini harus dibesar-besarkan, pengeluarannya dikecil-kecilkan ya. Kalau misalnya lebih besar pengeluaran daripada penghasilan, prudensial nggak akan terima. Budget ini sembarang, bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa 500.000, sembarang ya. Kalau aku biasanya bikin ilustrasi tuh per tahun karena lebih murah ya. Nah, oke, kalau misalnya kita bikin premi 10 juta per tahun bisa. Tapi kalau premi 1 juta per tahun nggak ada premi 1 juta per tahun. Jadi harus disesuaikan ya. Nah, terus di sini PCB 88 berkala. Kalau tunggal itu berarti beli cash. Kalau berkala itu nyicil, bisa 5, 10 atau 15 tahun. Nah, ini biasanya aku tutup kalkulator kalau pakai di handphone. Ini bayarnya bisa bulanan, 3 bulanan, setengah tahun atau tahunan ya.
Nah, pembayarannya PCB 88 itu bisa 5, 10, atau 15 tahun. Misalnya kita bikin yang 5 tahun dulu, mau beli 500 juta. Ini masih 50. Habis kita belanja, baru kita buka kalkulator hitung. Langsung keluar preminya itu 15 juta, ini preminya ya, premi disetahunkan. Kalau di bulanan itu jadi 1.400.000. Lihat premi disetahunkannya 17 juta. Tapi kalau kita bayar tahunan lebih murah, jadi 15 juta karena diskon 1 bulan. Makanya kita nih ya, kalau bayar bulanan dia total yang dibayar adalah 17 juta. Kelihatan ya di sini ya, yang 17 juta. Tapi kalau dia bayar tahunan itu cuma bayar 15 juta. Karena preminya di diskon 1 bulan. Nah, kalau udah merah lanjutkan. Kalau belum merah berarti ada yang belum diisi. Ini adalah quick quote namanya, ringkasan ya. Jadi bayar 5 tahun, terus premi setahunnya 15 juta, bayar 5 tahun, premi setahun 15 juta, untuk UP 500 juta. Nah, kalau misalnya kita mau bikin proposal yang kedua, kita bisa klik tanda panah di atas, bukan tanda panah, tanda titik 3 di atas, tambah quick quote. Ini sama kayak tadi. Ini untuk diri sendiri, datanya itu udah ada semuanya, tinggal di next aja. Nih ya, ini sama dengan orang yang sama, data yang sama, kita mau bikin quick quote kedua. Tadi kan bayar 5 tahun, sekarang kita mau bikin bayarnya yang 10 tahun untuk 500 juta, baru kita hitung. Udah lanjutkan, berarti udah merah, keluar dia. Ini yang pertama tadi, bayar 5 tahun 15 juta, kalau bayar 10 tahun jadi 12 juta. Nah, quick quote ini bisa bikin sampai 3, tambah quick quote lagi. Sama kayak tadi untuk diri sendiri ya. Nah, terus ini udah keisi sendiri otomatis. Terus sekarang kita bikin bayarnya 15 tahun. Oke. Habis itu keluar preminya. Nah, ini quick quote yang pertama tadi bayar 5 tahun, quick quote yang kedua bayar 10 tahun, quick quote yang ketiga bayar 15 tahun. Oke. Nih, jadi bisa kelihatan kayak gini. Ini yang biasanya kita capture, kirim ke nasabah. Nah, kalau mau lihat ilustrasinya, kita tinggal pilih salah satu, misalnya kita mau lihat yang 15 tahun ya. Nah, 15 tahun kita lanjutkan yang bawah ini, dia akan keluar ilustrasinya. Kalau di Android, ilustrasi ini bisa kita download, ada pilihan download di sini, bisa kirim ke email. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau kembali melihat daftar proposal, klik yang di sini. Tuh. Nanti proposalnya akan kelihatan di daftar proposal ya. Tuh. Pastikan kalau misalnya kita bikin proposal, kita selalu klik sync data supaya data ini nggak hilang. Tuh ya. Nah, kalau kita mau bikin proposal yang baru, itu kita bisa salin ilustrasinya dia tadi. Nih, ada pilihan salin ilustrasi, dia jadi 2. Jadi kita bisa ubah-ubah di sini lagi. Misalnya yang pertama ini PCB 88, ini mau kita lanjutkan, bisa klik di sini. Nah, misal kita kembali ke quick quote. Tadi kan ini yang 500 juta. Jadi kita hapus dulu semuanya. Karena ini cuma bisa 3. Jadi kita tambah quick quote. Habis itu kita bikin lagi, misalnya kita mau bikin 1M. Nah, kita tinggal lanjutkan. Habis itu lanjut ke tempat tadi. Ini tadi 500 juta, misalnya kita mau bikin 1M. Tuh. Tinggal kita hitung, lanjutkan. Ini yang 500 juta tadi kita hapus. Nah, ini yang 1M. Kita bisa tambah quick quote lagi sama kayak tadi. Nih. Ya. Untuk diri sendiri paling atas. Di sini. Oke. Nah, udah tuh. Ini misalnya bayar 5 tahun, tadi kita bikin, sekarang yang 10 tahun. Tuh ya. Oke. Lanjutkan. Nah, ini. Oke. Terus kita kembali ke lihat daftar proposal. Sekarang dia udah ada 2. Ini yang 500 juta tadi ada dibuat, tanggal dibuatnya ada di sini. Terus tertanggung utamanya siapa, itu kelihatan di sini ya. Nah, terus pastikan lagi kita sync data. Tuh, pastikan selalu datanya di sync. Habis itu kalau kita mau balik ke beranda bisa di sini. Terus misalnya kita mau bikin
Prulits yang lain, nasabah yang lain. Contoh namanya kita tambah prospek lagi. Saya setuju bikin namanya yang baru lagi, misalnya mamanya Lazuardi, misalnya gitu ya. Nomor handphone bisa sembarang lagi. Habis itu di sini berhasil menjual, yang lain nggak usah diutak-atik, langsung tambah prospek, lanjutkan. Nah, sekarang bisa kelihatan di sini. Lalu klik buat proposal, sama kayak tadi. Balik lagi, misalnya ini untuk diri sendiri, mamanya Lazuardi, misalnya asuransi jiwa ya. Kita sekarang bikin asuransi jiwa. Nah, jadi kalau asuransi jiwa itu, kalau Pro Future pilih konvensional, kalau Pro Anugrah pilih syariah. Jadi misalnya kita bikin konvensional dulu untuk Pro Future. Ini pasti. Jadi misalnya mamanya kelahiran 67 misalnya gitu ya, misal aja. Pekerjaannya misalnya pegawai negeri sipil. Status pernikahan menikah, jumlah tanggungan. Tuh, gajinya harus dibesar-besarkan, penghasilannya dikecil-kecilkan. Anggarannya misal 10 juta per tahun. Sembarang aja ya. Nih ada Pro Future. Pro Future, karena kita pilih konvensional. Kalau mau Pro Anugrah atau Pro Cinta itu pilihnya yang syariah. Nah, sama kayak tadi, Pro Future itu bisa bayar 5, 10 atau 15 tahun. Kita misalnya pilih yang Pro Future itu ada minimalnya 300 juta ya. Jadi nggak bisa beli, misalnya nih kalau kita bikin di sini 200 juta. Kalau 200 juta dia akan keluar bikin ini yang kuning. Minimum uang pertahuan Pro Future adalah 300 juta. Jadi kita harus tulis 300 juta ya. Nih, kita pilih per bulan. Tuh, keluar quick code-nya ya. Dia bayar 27 juta kali 5, bayarnya 5 tahun dapat UP 300 juta. Misalnya tambah quick code, kita mau bikin bayarnya 10 tahun. Tadi kan 5 tahun ya. Tuh, konvensional lagi ya. Kalau syariah kita pilih di situ, nanti keluarnya si Pro Anugrah. Nih, misal kita bayar 10 tahun. Uang pertahuan Pro Future-nya yang minimal 300 juta. Kita hitung, pokoknya hitung baru lanjutkan. Nih, bayar 10 tahun dia jadi 16 juta. Ya, baru kita balik ke lihat daftar proposal untuk melihat. Nah, udah muncul. Tadi ada punya Lazuardi 2, mamanya Lazuardi. Ini kita sinkron. Contoh ya. Oke. Ini ilustrasi yang lama. Terus sekarang ada ilustrasi yang baru. Jadi ini ke save selalu di dalam Prulits-nya kita. Gitu ya caranya. Selamat praktek.